dengan Pak Presiden tadi sudah menyetujui untuk pembangunan minyak makan merah berbasis koperasi. Ini saya kira akan menjadi solusi. Karena 35% produksi sawit atau CPO ini berasal dari petani mandiri, ya petani swadaya. Kalau dilihat dari luas lahannya 4,41% lebih. Jadi ini cukup. Saya kira ini juga solusi bagi distribusi minyak makan untuk suplai minyak makan ke masyarakat. Karena ini minyak makan merah ini sudah diketahui sehat, kandungan proteinnya tinggi, kandungan vitamin A-nya tinggi. Malaysia sudah memproduksi dan diekspor ke Cina untuk mengatasi kekurangan vitamin A. Dan di dalam negeri sebenarnya sudah ada juga industri yang sudah membuat produk ini tadi Pak Menteri Perindustrian menyampaikan. Jadi, cuma Pak Presiden minta memang ini piloting dulu, ya karena Pak Presiden ingin ada piloting dulu supaya karena market minyak makan merah ini kan masih belum terbentuk, ya karena sudah terlanjur minyak goreng yang bening, ya padahal yang merah itu justru jauh lebih sehat. Dan di sini juga bisa dipakai untuk program stunting. Ya, bedanya apa Pak dengan minyak biasa? Apa warnanya juga? Ya, prosesnya? Prosesnya beda. Karena kalau minyak goreng sekarang yang warna bening itu kan di bleaching ya, dibersihkan. Justru vitamin A-nya kebuang. Gitu. Jadi kalau minyak makan merah, ini kandungan provitamin A-nya sangat tinggi. Jadi ini teknologi produksinya sudah dirancang oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan. Ini di bawah BUMN, dan ini yang sekarang target kita segera membuat PPKS Pusat Penelitian Kelapa Sawit segera membuat DED-nya, desain detail engineering desainnya, yang segera kami akan produksi untuk tadi piloting. Dan harga jualnya nanti akan lebih murah Pak ke pasaran? Pasti lebih murah karena prosesnya lebih sederhana. Lalu juga si petani dari ongkos produksi untuk menjual sawitnya kan ini kan minimum 1.000 hektar ya. Target kita memproduksi 10 ton per hari, itu butuh sawitnya sekitar 50 ton per hari atau 1.000 hektar. Jadi setiap 1.000 hektar itu akan ada ini pabrik ini. Dan sekarang sudah ada sebenarnya beberapa koperasi koperasi petani sawit yang luasan lahannya di atas 1.000 hektar. Ya, ini udah siap, baik yang di Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Tapi Pak Presiden sekali lagi minta piloting dulu supaya ini ini juga kami nanti akan kerjasamakan juga dengan PTPN. Ya. Pilotnya di mana nanti Pak? Di kota mana? Nanti ya kita akan putuskan. Tapi salah satunya ya tentu Sumatera, ya, Sumatera, Kalimantan ini. Tapi ada koperasi-koperasi yang juga secara keuangan mereka bisa membangun sendiri dengan keuangan, dan mereka juga kan koperasi ini punya anggota cukup besar dan anggotanya juga UMKM kan. Jadi saya optimis minyak makan merah ini karena sehat dan juga bisa lebih murah dan ini bisa diterima oleh pasar. Target Pak Jokowi kapan Pak? Target beliau, saya tadi mengusulkan Januari sudah bisa mulai pembangunan pabriknya. Karena dari sekarang mesin produksinya yang sekarang kan di PPKS itu baru prototype. Nah, sehingga tadi saya targetkan DED-nya dari mesin PPKS ini bulan Agustus paling lambat, lalu masuk pada tahap produksi, mungkin di BUMN atau di swasta yang memproduksinya bisa di Wika atau bisa di Rekin atau bisa juga di swasta. Banyak swasta yang bisa bikin. Nah, baru
langsung bisa kita Nilai bangunkan. investasinya berapa Pak untuk bisa punya satu pabrik itu? Satu pabrik CPO mini dan RPO-nya 23 miliar dengan ROI 4,3 tahun. Itu sudah sangat layak. Ya, karena di bank 6 tahun juga layak banget. Itu berarti koperasi Itu untuk produksi 10 ton minyak makan per hari. Ya, bisa terintegrasi, bisa dengan working capital, bisa dengan kami dari LPDB dengan bunga 5%, lalu juga bisa dengan BPDKS permesinannya, lalu di on pump-nya nanti untuk pengembangan sawitnya bisa dengan KUR Imbara. Jadi dalam model kami si koperasi membeli tunai sawitnya, TBS-nya dari petani, sehingga si petani itu tidak lagi dipusingkan harus menjual koperasinya kemana, sawitnya kemana. Nah, lalu koperasi mengolahnya menjadi CPO dan menjadi RPO, dan kemudian mereka pasarkan. Nah, kalau ini terintegrasi dengan program stunting, ya juga misalnya PTPN menjadi off-taker, ya selain juga petani bisa menjual sendiri ke anggota Berarti upaya ini Pak bisa menjamin harga petani jualnya akan stabil ya? ya? Justru itu, ini solusi, saya kira arahan Presiden, ini solusi bagi petani yang selama ini harga TBS kan tidak stabil. Ya, juga solusi untuk distribusi suplai minyak goreng yang jauh lebih merata, karena sekarang ini pabrik minyak goreng itu kan di Jawa paling banyak. Akan ada komposisi nggak Pak? Maksudnya nanti buat ekspor berapa persen, buat dalam negeri berapa? Belum. Saya kira kalau tadi, kalau secara angkanya itu yang 35% sawit itu produksi raya. Ya. Nah, kalau sekarang ini nanti minyak makan merah diterima oleh market dalam negeri, sehingga yang industri itu bisa untuk ekspor. Ya, kan 35% cukup ya, untuk kebutuhan minyak makan. Jadi nanti akan ada dua, ada minyak goreng yang dengan standar mereka harus bening, ada minyak makan merah yang diproduksi oleh koperasi untuk jadi masyarakat bisa milih dua produk. Pak, nanti akan ada tim khusus berarti Pak yang akan dibentuk Presiden untuk Nggak. pilot project, atau siapa nanti yang akan menjadi stakeholder utamanya? Tidak. Jadi nanti Menteri Pertanian juga saya kira akan membuat model kecil-kecil. Nah, kami dari Kementerian Koperasi yang berbasis koperasi dengan luasan sekitar 1.000 hektar, satu unit mesin unit pabrik CPO dan RPO-nya sekaligus. Ya, oke. Kenapa baru sekarang Pak minyak yang pakai merah? Ya ini kan tadi untuk menjawab solusi dua hal. Solusi untuk petani supaya TBS-nya bisa lebih stabil. Kedua, suplai minyak goreng ya yang lebih murah. Oke, gitu ya. Warnanya memang merah nanti Pak ya? Warnanya merah, ya tidak semerah baju kamu. Ya. Tapi dibanding minyak kelapa lebih sehatan mana? Kan sejauh ini yang paling sehat katanya minyak kelapa. Ya, tadi Pak Menteri Perindustrian juga menyampaikan selama ini kita mengimpor begitu yang sebenarnya ada di minyak sawit merah, lalu kita di bleaching di buah. Jadi kita bisa mengurangi impor juga terhadap kebutuhan provitamin A dan Optimalisasi begitu Pak ya? ya ini optimalisasi betul. Jadi hilirisasi sawit rakyat yang selama ini mereka jual sawitnya ke industri. Nah, mereka selalu ada problem dengan harga TBS yang tidak stabil atau mereka terlambat diserap, itu susut 20% kan semalam aja. Nah, sehingga petani dirugikan. Nah, kalau sekarang petani mengolahnya sendiri dengan punya pabrik pengolahan CPO dan RPO-nya, saya kira nilai tukar petani akan baik. Kesejahteraan petani akan lebih baik. Ya. Oke, terima kasih.